Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Indira Sari, NIM 1412237 dari Program Studi Teknik Sipil tahun angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Alvina Handiani dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 104122022. Perkenalkan, nama saya Girdina Dara Faiza, NIM 104122005, Prodi Teknik Sipil angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Nuhela Bakita Mahadewi, NIM 104122042, Prodi Teknik Sipil angkatan 2022. Judul kampanye kami yaitu Indonesia Lebih Maju dengan Energi Terbarukan. Tema kampanye kami yaitu penggunaan panel surya. Dan target kampanye kami merupakan masyarakat. Bumi terus-menerus mengalami kenaikan temperatur. Kenaikan temperatur ini disebabkan oleh peningkatan emisi karbon yang dilepaskan ke udara. Jika fenomena ini terus dibiarkan, maka perubahan iklim akan semakin membabi buta. Perubahan iklim akan membawa banyak dampak buruk seperti kebakaran hutan, kenaikan level air di permukaan laut, hujan asam, dan bencana alam lainnya. Oleh karena itu, perubahan iklim harus dapat dikendalikan. Negara-negara di dunia kini telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan perubahan iklim, dan sepatutnya Indonesia juga harus mulai ikut berkontribusi. Salah satu caranya dengan memanfaatkan tenaga surya atau matahari, yang merupakan energi terbarukan. Matahari adalah sumber energi yang berjumlah besar dan bersifat terus-menerus atau tidak akan habis. Khususnya energi elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari. Penggunaan tenaga surya tidak membutuhkan pembakaran sehingga tidak menghasilkan gas buang berupa gas rumah kaca. Cara kerja sel surya yaitu menyerap cahaya matahari dan akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan juga negatif. Adanya pergerakan ini nantinya menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Dengan demikian, sistem bisa berjalan meskipun di sore hari, malam hari, atau ketika kondisi hujan. Di sini aku akan menjelaskan beberapa kekurangan dari pemanfaatan energi matahari melalui panel surya, yaitu yang pertama, kontras antara sumber daya surya dan sumber energi hijau lainnya. Yang dimaksud dari kontras ini adalah saat ini banyak sekali energi hijau lainnya selain energi matahari yang mulai dikembangkan. Salah satu contohnya adalah energi angin. Energi angin mulai populer dan model baru telah dikembangkan yang dapat dianggap sebagai solusi yang layak untuk di masa depan. Yang kedua itu adalah biaya manufaktur dan pembelian. Pembuatan panel surya sendiri memerlukan biaya yang cukup mahal yang menyebabkan inilah salah satu kelemahan terbesar dari panel surya itu sendiri. Yang ketiga itu kesulitan untuk DIY. Yang dimaksud adalah jika kita ingin membuat panel surya itu dari awal, maka kita dipastikan akan mendapatkan masalah karena kita membuat panel surya dari awal itu bukanlah hal yang mudah. Selain itu, jika alasannya untuk mengurangi biaya, mungkin kita akan memutuskan untuk memilih bahan yang kurang bagus dan panel surya tersebut akan berkualitas rendah dan tidak akan bertahan lama. Yang keempat adalah masalah lokasi. Masalah lokasi ini biasanya terjadi di negara-negara yang dekat dengan kutub utara karena di sana tidak terlalu terkena dengan sinar matahari. Yang terakhir adalah polusi dan inkonsistensi jangka panjang. Yang dimaksud adalah energi matahari juga masih dapat dihapuskan karena masih rentan terhadap kontaminasi. Faktor inilah yang bisa mengurangi efisiensi dari panel surya itu sendiri. Analisis kekuatan panel surya. Meskipun saat ini panel surya masih banyak yang mengkritik karena dirasa harganya yang mahal dan tidak efisien, namun di Indonesia sendiri sudah banyak keluarga yang menjadikan energi panel surya sebagai energi pertama di rumahnya. Itu karena harga panel surya yang semakin kompetitif di pasaran dan karena banyak hibah panel surya yang tersedia. Berikut kelebihan panel surya. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Panel surya
memakai energi matahari yang termasuk energi terbarukan yang dari alam dan tidak akan habis. Yang kedua, aplikasinya beragam. Yang ketiga, biaya perawatannya rendah. Yang keempat, pengembangan teknologi. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada banyak kesenjangan dalam penggunaan energi surya sebagai energi yang efisien untuk di rumah. Namun semua masalah ini tergantung pada kemampuan orang untuk menentukan apa yang mereka butuhkan dan untuk membandingkan hasil dengan kemampuan mereka. Dengan penilaian yang baik dari situasi, mungkin benar-benar dapat menentukan solusi yang layak yang akan digunakan. Para ahli percaya bahwa dalam beberapa tahun ke depan, energi matahari secara bertahap akan jauh lebih murah, lebih mudah diakses, dan lebih efektif. Pemantauan evolusi teknologi. Jadi, jika Anda seorang penggemar dari energi surya, karena Anda tidak akan pernah tahu kapan kesempatan yang baik untuk cahaya dengan cara yang benar. Kesimpulan dari panel surya adalah banyaknya sel surya yang disusun untuk menjadi panel surya akan berbanding lurus dengan energi yang dihasilkan. Dalam artian semakin banyak sel surya yang digunakan, maka semakin banyak pula energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel surya dimulai dari partikel yang disebut foton, yang merupakan partikel sinar matahari yang sangat kecil. Prinsip kerja sel surya dimulai dari partikel yang disebut foton, yang merupakan partikel sinar matahari yang sangat kecil. Ketika foton tersebut menghantam atom semikonduktor sel surya, sehingga dapat menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bebas bergerak pada daerah mitokonduksi dan material semikonduktor, sehingga atom yang akan kehilangan elektron kekosongan strukturnya dan disebut hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas bersifat negatif dan bertindak sebagai donor elektron yang disebut dengan semikonduktor tipe N. Sedangkan daerah semikonduktor hole sebagai penerima elektron dinamakan semikonduktor tipe PDI. Persimpangan daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole bergerak ke arah berlawanan. Elektron bergerak menjauhi daerah negatif dan hole menjauhi daerah positif ketika diberikan sebutan berupa lampu atau perangkat listrik lainnya, maka akan menimbulkan arus listrik. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik.